Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali hadir dalam keadaan Anda dengan saya Susan Meranti Putri dalam program Dialog Khusus. Tentunya Dialog Khusus hari ini mengangkat tema LRT unggul dan faedah bagi masyarakat. LRT atau bisa juga disebut dengan kereta api ringan, ini saat ini menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan memilih transportasi untuk kegiatan dan juga transportasi yang nyaman, cepat, dan aman. Namun sebagian belum bisa menggunakan LRT karena ada beberapa alasan angkutan kelanjutannya atau feedernya itu belum siap. Untuk menjawab permasalahan ini, kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa hari ini. Ada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan Bangka Belitung, Bapak Muhammad Fahmi STM MTR. Selamat datang Bapak. Semangat? Semangat, harus semangat. Luar biasa ya Pak ya. Dan yang kedua ada Bakasi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Bapak Sigit Herdadi STMM. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Bapak sudah hadir. Baik, hari ini kita ngobrol-ngobrol mengenai LRT unggul dan faedah bagi masyarakat. Ini ke Pak Sigit terlebih dahulu Pak. Boleh Pak? Dijelaskan Pak, apa sih Pak tujuan dari pembangunan LRT ini? Apakah sudah tepat sasaran Pak kira-kira? Iya, makasih Mbak. Sebetulnya kalau untuk tujuan dari pembangunan LRT itu sendiri, itu konsep dasarnya kan pembangunan moda transportasi massal itu yang ramah lingkungan, kemudian dapat memindahkan orang atau penumpang dengan cepat, efektif, dan efisien. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan mutu pelayanan transportasi perkotaan, khususnya di Kota Palembang itu dengan melalui percepatan waktu tempuh, kemudian juga menguraikan kemacetan, dan juga untuk peningkatan keselamatan transportasi. Nah, sebetulnya awalnya pembangunan LRT ini itu kereta monorel awalnya. Kemudian dari situ pembahasan dalam proses waktu selanjutnya terakhirlah itu pembangunan LRT. Jadi ini juga LRT ini tujuannya kemarin kan pada saat kita untuk mensukseskan acara Asian Games di tahun 2018. Dari pembangunan LRT ini juga itu bisa meningkatkan wajah perkotaan, Kota Palembang jadi lebih baik lagi. Nah dari sini kan kalau bicara tepat atau tidak ya pembangunan LRT sudah tepat. Itu. Khususnya untuk masyarakat Kota Palembang. Iya. Namun ini juga perlu didukung, Mbak. Dukung untuk pembangunan kota ini yang memprioritaskan pembangunan itu kepada orangnya. Jadi bukan ke kendaraan pribadi. Jadi contohnya itu untuk kayak pembatasan kendaraan. Kemudian ada park and ride, integrasi transportasi massal itu sendiri. Kemudian juga ada menciptakan kawasan transit oriented development (TOD). Demikian, Pak. Iya. Baik, Pak. Untuk pengembangannya itu bagaimana, Pak? Keberadaan fasilitas LRT ini sendiri? Ya, kalau untuk pengembangan, kalau terkait dengan kewenangan yang dari Dinas Perhubungan Provinsi, mungkin fasilitas pendukung sini atau penunjang sini ya kayak di kami Dinas Pemerintah Provinsi Selatan itu sudah menyiapkan kawasan park and ride untuk penumpang LRT. Jadi dari sini penumpang LRT yang akan menggunakan LRT tetapi di daerahnya itu mungkin belum dilalui oleh BRT, BTS atau feeder, mereka bisa menitipkan kendaraan mereka ke park and ride yang sudah bekerja sama, kalau klasifikasi yang bisa bekerja sama untuk jadi park and ride. Nah jadi tarifnya ini juga murah, flat. Sehingga masyarakat jadi lebih enak, lebih gampang untuk naik LRT kayak itu Mbak. Kemudian jadi kalau saat ini park and ride yang sudah ada itu yang kita siapkan itu ada 2. Satu di stasiun Asrama Haji. Kemudian ada di stasiun DJK di OP Mall. OP Mall ya.
ke depan kita lagi mempersiapkan menjajakan masih pembahasan itu di Jakabaring sini, kemudian di stasiun di Sub ada kebetulan ada aset milik Pemprov yang dulu pernah dipakai asrama haji dulu di Jalan Rifai. Sama ada satu lagi di wilayah di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Itu sedang untuk ke depan yang kita persiapkan. Iya, untuk pengembangannya seperti itu ya Pak. Ya? Jadi juga membantu masyarakat ya Pak ya. Iya. Iya. Beralih ke Pak Fahmi ini Pak. Bagaimana Pak dengan pengadaan feeder ini sendiri Pak? Apa saja yang jadi pertimbangan? Baik, jadi terima kasih Mbak Susan. Barangkali sedikit menambahkan saja bahwa untuk angkutan massal perkotaan sebetulnya itu adalah amanah undang-undang. Okay. Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 139, di mana memang pemerintah wajib untuk menyiapkan layanan angkutan transportasi perkotaan. Nah, ini menjadi sebuah hal fundamental terlebih dahulu bahwa ketika itu sudah menjadi sebuah amanah, maka kewajiban negara untuk menyiapkan itu. Lalu kemudian yang kedua, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2022 ya, tentang subsidi, pemberian subsidi angkutan perkotaan. Nah, ini semua adalah dalam rangka menunjang bagaimana sustainability daripada sistem angkutan perkotaan. Nah, terkait tentang pengadaan feeder, jadi sejak kita berlakukannya barangkali kalau istilahnya kita itu LRT sekarang menjadi backbone-nya transportasi perkotaan di Sumsel, maka kita harus mendukung dari semua lini. Benar. Termasuk di dalamnya ada feeder transmusi dan kemudian yang sudah existing adalah layanan bus, teman bus itu, by the service. Nah, bagaimana kemudian proses pengadaan daripada layanan pendukung daripada LRT, tentu kan kita berbicara dengan data demand yang sudah ada. Nah, dari data demand itu kemudian kita hitung di setiap trayek, maka kebutuhannya kan kita sesuaikan dengan potensi demand. Iya. Nah, kita berharap bahwa demand ini semakin hari semakin meningkat untuk nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan feeder yang akan dilalui atau kita layani ke rute-rute di mana nantinya masyarakat bisa menikmati layanan feeder itu secara mudah ya, untuk sampai kepada layanan LRT. Jadi secara berkesinambungan, secara sustainability ini nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan demand ke depan. Iya. Kalau saat ini sudah ada berapa Pak kira-kira Pak? Kalau yang existing saat ini memang 2 rute awal yang sudah beroperasi sebelumnya itu di rute Talang Kelapa ke Asrama Haji dan Sematang Borang ke Asrama Haji. Ini memang kita melihat okupansinya sudah mulai tinggi. Iya. Namun demikian ada 5 rute yang baru kita buka. Itu memang dimulainya di tanggal 15 Desember kemarin. Nah, ini kita berharap kita akan evaluasi barangkali 1-2 bulan ke depan. Ya. Jadi barangkali ketika nantinya sudah demand-nya sudah meningkat, tentu kita akan pertimbangkan lagi untuk melakukan penambahan tersebut. Dengan adanya penambahan rute baru, maka mendapat penambahan juga ya Pak ya, untuk pendapatan bagi pemerintah juga ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Kalau bagaimana nih Pak dengan sinergi antara keberadaan angkot dan transmusi yang pastinya kan duluan ada di Bandung ini, boleh dijelaskan Pak? Jadi sebetulnya dengan keberadaan feeder LRT sekarang ini dengan layanan BTS atau barangkali BRT yang sudah existing, ini sebetulnya saling mengisi Mbak. Saling mengisinya dalam arti bahwa memang ada beberapa wilayah yang selama ini masih kosong dari pelayanan. Nah, disitulah kita masuk. Tentu juga kita mempertimbangkan bagaimana OD daripada potensi-potensi bangkitan di setiap layanan tersebut. Jadi saya kira tidak ada masalah, mereka akan saling mengisi. Integrasi itu kan memang tidak hanya sebatas fisiknya saja, tapi juga sistemnya juga harus kita integrasikan. Ya. Jadi memang masih tidak ada lah Pak ya pro kontra dari angkutan ini, karena memang kan tujuannya itu feeder LRT untuk penumpang yang ke LRT gitu Pak ya. Jadi memang nggak mengambil ya seperti itu. Tidak mengambil. Iya. Kalau untuk pemeliharaan feeder ini sendiri Pak? Nah, barangkali memang ini perlu kita sampaikan juga ke pemirsa ya, ke masyarakat bahwa untuk pemeliharaan armada
baik itu feeder, baik itu BTS, semuanya sudah diatur dengan standar pelayanan minimal. Jadi pemeliharaan itu memang diserahkan kepada pihak operator, namun demikian untuk standar pelayanan minimalnya itu kita atur di dalam regulasi yang kita tetapkan dari pemerintah tentunya. Bagaimana masa berkala perawatannya, kemudian bagaimana bahkan sampai kepada SPM, bagaimana tata cara mengemudinya pun itu sudah diatur di dalam standar pelayanan minimalnya, SOP-nya semuanya. Jadi sangat nyaman sekali lah sebetulnya dengan keberadaan feeder ini, sudah terstandarisasi. Tentu tujuannya adalah untuk kenyamanan masyarakat. Iya, betul. Kenapa Pak? Sayang kalau nggak dipakai. Iya. Sayang kalau nggak digunakan, sayang sekali. Iya, benar. Apalagi fasilitasnya bagus, Ya, SOP-nya bagus sudah ada, Sudah ada. terus ber-AC, Betul. dijemput pula ya Pak ya. Dijemput Bahkan pula. saat ini benar Pak ya, rutenya sampai ke depan-depan komplek katanya ya. Iya. Iya. Wah, Kalau kayak ini Talang Kelapa tuh sampai. Iya, luar biasa. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi Pak. Masih ada beberapa pertanyaan khususnya untuk LRT ini. Semoga LRT unggul ini ya bagi masyarakat berfaedah. Tentunya sudah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa tetap di dialog khusus. Pemirsa, kembali lagi di program Dialog Khusus dengan tema LRT unggul dan faedah bagi masyarakat. Baik, kita lanjut ini ke Pak Sigit. Pak, untuk LRT, terutama rute ke bandara, ini memberikan efek yang bagus bagi penumpang pengguna bandara kah Pak kira-kira? Ya, kalau sekarang kan kita ketahui sebelumnya LRT ini kan perjalanannya itu 88 perjalanan kereta. Jadi sekarang ini sudah personel LRT itu sudah bertambah waktu jadi 94 perjalanan kereta. Kemudian jadwal waktu perjalanan itu juga sudah disusun berdasarkan GPK, grafik perjalanan kereta. Iya. Nah juga jadi jadwal perjalanan LRT ini sudah terintegrasi juga dengan jadwal perjalanan kayak feeder. Nah di sini sehingga masyarakat tuh kalau untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggal mereka atau mau ke bandara, mereka tinggal lihat jadwal, menyesuaikan. Iya. Jadi kalau misal jam berapa keberangkatan pesawat mereka, tinggal menyesuaikan dengan feeder dan LRT. Jadi kalau biar tidak telat, tinggal dilihat waktunya kan seperti itu. Oh iya. Itu terus juga kalau kita ke bandara, tarif jelas murah. 10.000 aja. Waktu sudah apa namanya sudah Iya. ada ya kan. Itu perbedaan tarif antara pelajar dengan umum ada Pak kira-kira? Kalau perbedaan tarif ada kalau itu. Tapi kalau maksud saya gini, kalau untuk ke bandara itu kan 10.000, Mbak. Iya. Kita bandingkan misalkan dengan untuk Atau naik online gitu ya angkutan Pak ya? online. Contoh kalau misalkan dari DJKA atau dari Pelaju ke bandara itu bisa sampai lebih kurang 100.000 ya, Benar. Pak Pami ya? Ini Lebih naik taksi, Pak. Iya. naik taksi yang Argo, Mbak. Iya. Nah, tapi kalau kita dengan kendaraan transportasi umum ini tadi, kita naik feeder, mungkin yang di 5 rute masih gratis ke bandara, itu 10.000. Iya. Kita lebih murah jadi. Jadi kalau ini efeknya gimana, bagus bagi penumpang ya, bagus Mbak. Untuk jam operasionalnya sendiri Pak, dari jam berapa ke jam berapa Pak? Mungkin bisa biar didengar oleh pemirsa yang menonton. Kalau yang kami terima itu kan kalau untuk sekarang ini itu dari pukul LRT-nya dari pukul 5 subuh itu kereta awal, berakhirnya di LRT-nya sekitar jam 20.25 lebih kurang. 20.25 ya untuk LRT-nya sendiri ya. Kalau untuk feeder LRT itu sendiri sama atau gimana Pak? Feeder LRT-nya? Ya, sampai saat ini masih mengikuti aktivitas daripada LRT-nya karena memang gitu. supporting terhadap LRT. Iya. Jadi memang disesuaikan juga dari LRT-nya Pak ya. Baik Pak Sigit, menurut Bapak nih untuk apakah perlu penambahan feeder Pak? Kira-kira Pak?
Karena kita lihat kan feeder LRT atau Pak Fahmi juga boleh bisa menjawab pertanyaan. Karena kan untuk feeder LRT sendiri kita tidak memilih kalangan ya Pak, semua kalangan bisa. Nah apalagi ini seperti mahasiswa, universitas dan lain-lainnya, pusat perkantoran, ya, khususnya mahasiswa nih Pak. Ini kan dengan uang saku yang mungkin terbatas. Nah, ini kan memang menjadi salah satu membantu sekali bagi mereka untuk angkutan yang masih tidak memakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Boleh Pak dijelaskan Pak, apakah perlu ada penambahan kira-kira ke depannya untuk khususnya mahasiswa seperti di Universitas arah Bukit, seperti yang ada di Pelaju, seperti itu Pak? Ya, barangkali kalau dari kami melihatnya ya, esensi daripada feeder itu bagaimana kemudian menjadikan LRT itu sebagai backbone. Artinya memang didedikasikan feeder LRT itu untuk mensuplai ke LRT. Nah ini yang perlu kita catat bahwa jangan sampai nanti kebalikannya Pak. Iya. LRT-nya malah mensuplai feedernya. Iya. Nah ini yang kita tidak harapkan, bahkan kita tidak lagi berbicara sebetulnya okupansi kepada feeder ya, namun demikian bagaimana meningkatkan ridership-nya di LRT. Oh, di LRT. LRT. Jadi kita fokusnya kepada LRT itu sendiri. Namun demikian untuk pembukaan rute, jadi sedikit mungkin memberikan gambaran ya bahwa untuk membuka rute itu tentu kan kita melakukan survei Pak. Iya. Nah, survei dilakukan itu survei namanya survei bangkitan tarikan, survei OD namanya kalau dalam transportasi. Nah ini betul-betul kita data mana potensi-potensi bangkitan yang di mana itu akan mensuplai LRT itu. Nah ini memang dedicatednya si feeder LRT tadi. Jadi barangkali tadi di mahasiswa atau di kampus bukan tidak mungkin kita akan membuka rute di situ. Iya. Ketika memang okupansinya untuk LRT, ya, mendukung Pak? kegiatan LRT. ridership di LRT-nya. Iya. Untuk trayek itu sendiri kan kita juga ada kajian Pak. Ya, Dari kita masing-masing instansi yang terkait bersama perguruan tinggi. Iya. Jadi untuk rute yang sekarang ini aja kan ada 7 ya Pak Umi ya. ada 7. 2 yang sudah berjalan sama ini, 5 yang baru dari 15 ya, Totalnya. 15 rute yang ada yang sudah diusulkan. Jadi ini ada 7 yang sudah siap. Jadi kalaupun nanti ke depan memang diperlukan atau memang dibutuhkan untuk rute baru, nanti kita ada kajian-kajian lagi biar lebih dalam. Iya. Sesuai atau tidak gitu. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan kita akan menambah rute lagi untuk feeder LRT itu ke mahasiswa-mahasiswa juga. Tapi tidak mengesampingkan malahan nanti LRT-nya yang mengimbangin feeder LRT ya Pak ya. Tapi memang harus feeder LRT-nya mengimbangin LRT. Baik Pak Fahmi, ini kalau untuk rencana, adakah rencana batas gratis Pak atau ketentuan lain dalam penggunaan feeder? Saya kira memang untuk saat ini kita memprogramkan untuk subsidinya feeder LRT ini berbatas Mbak ya, berbatas. Dan ketika masyarakat sudah mulai memahami manfaat daripada feeder itu, saya kira pun dengan tarif yang kita akan berikan ke masyarakat, saya kira tidak akan memberatkan. Karena kalau dibandingkan dengan kemarin kami diskusi dengan Bu Prof. Erika dari Unsri, memang yang beliau juga membantu kita di dalam hal menganalisa dan mendorong kegiatan feeder ini. Itu kalau kita naik ojek online kan sekali naik barangkali 15.000. Tergantung lokasi. Tergantung lokasi. Nah, kalau dihitung PP 30.000. Nah, sementara untuk naik feeder kemudian lanjut BTS atau kemudian lanjut ke LRT itu jauh lebih murah. Benar. Daripada apa yang dibayarkan dengan angkutan yang online misalnya gitu ya. Apalagi kalau sudah diintegrasi ya, Pak. Apalagi kalau sudah diintegrasikan dengan nge-tap, saya kira jauh lebih murah dan ada fasilitas-fasilitas khususnya juga, barangkali ada promo-promonya di situ gitu. Iya, benar. Tuh, saya kira masyarakat tidak akan terbebani lah dengan kalaupun nanti sudah diberikan pembayaran ke masyarakat. Iya. Apa ada kendala nggak Pak selama feeder ini sendiri launching? Alhamdulillah selama ini kan kita memang melakukan upaya-upaya juga
sosialisasi ke titik-titik simpul-simpul masyarakat, mengajak pemerintah setempat ya untuk bagaimana kemudian ini menginformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya barangkali pertanyaan masyarakat itu ini sampai mana gratisnya, kemudian apa yang kita bisa benefit yang kita dapatkan. Nah itu semua kita jawab pada saat kita melakukan sosialisasi. Alhamdulillah sampai hari ini rasa-rasanya dengan kolaborasi kita dengan teman-teman provinsi di subkota apalagi, kemudian dari operator itu cukup membantu lah sebetulnya. Ya, Pak Fahmi dan Pak Sigit boleh Pak, apakah ada edukasi-edukasi khusus yang sudah terjun ke lapangan biar masyarakat ini merubah mindset? Jadi kalau mau cepet, mau ini, mau mobil, mau cepet, mau ini harus pakai online. Nah, jadi di mindset masyarakat itu saat ini mau cepet pakainya feeder LRT atau LRT-nya langsung. Boleh Pak? Kalau kami dari pemerintah provinsi itu sudah dari tahun 2018 akhir itu sudah mulai mensosialisasikan penggunaan LRT ini. Jadi ada sosialisasi, kita ada workshop, pengenalan itu ke masyarakat. Awalnya juga ke sering ya Pak itu ya Pak ya? hampir tiap tahun. Oh, hampir tiap tahun ya. Jadi ke lini kita masuk ke pelajar. Iya, pelajar. Karena mereka kan lebih gampang untuk menyampaikan. Benar. Mereka bisa nanti ngobrol di keluarga, bisa ngobrol ke kawan, bahwa ini enak nih, yang ini. LRT enak, sudah pakai AC, murah. Aman ya? Iya, seperti itu aman kan. Nah dari situ. Kemudian juga kita kalau untuk dari Pemprov dalam hal ini untuk mendukung peningkatan penumpang di LRT atau di feeder, kita ada program kerjasama dengan Bank Sumsel Bubble, itu pembuatan ID card pegawai, ASN, non-ASN di lingkungan Pemprov Sumsel. Tapi berbasis kartu uang elektronik, jadi kayak pakai BSB Cash. Nah jadi kartu ID card ini sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk alat pembayaran cashless di transportasi umum. Jadi di LRT, di feeder, di BTS, seperti itu Mbak. Jadi kan kita jadi lebih mudah, lebih gampang pada pembayaran. Kalau Pak Fahmi sendiri Pak? Ya barangkali sebenarnya Mbak Susan ya, jadi kalau tadi dengan waktu tempuh, saya kira tidak ada lagi waktu tempuh untuk di feeder LRT. Kenapa? Angkotnya tidak ngetem. Dia hanya berhenti pada titik-titik tertentu saja. Iya, yang sudah ditentukan ya Pak. Yang sudah ditentukan. Karena kenapa? Ketika angkotnya berhenti di tempat yang tidak ditentukan, itu malah nanti kena penalti, Pak. Kena penalti. Jadi masyarakat nyaman karena yang selama ini dikeluhkan adalah kok ngetemnya lama, kan? Kapan berangkatnya. Nah, ini menjadi sebuah layanan istimewa lah kepada masyarakat sebetulnya. Nah, kemudian yang satu lagi barangkali yang mendukung, yang perlu kita tadi sudah sampaikan Pak Sigit, strategi push and pull-nya. Nah tadi bagaimana ke depan kita memberlakukan sistem ganjil genap, bagaimana park and ride, bagaimana TOD tadi Pak. Ini adalah semua strategi yang harus kita lakukan untuk mendukung peningkatan daripada ridership di LRT dan kemudian mendukung yang feeder LRT-nya. Jadi ini adalah kolaborasi kerja kolosal ya Pak ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih tentunya itu tadi luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan juga jawaban yang mungkin pemirsa ini membantu sekali pemirsa di rumah yang mungkin tadinya masih ragu untuk naik feeder LRT ini seperti apa. Dengan adanya jawaban-jawaban dari Pak Fahmi maupun dari Pak Sigit ini mereka menjadikan mindset bahwa pakailah angkutan umum yang memang sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak untuk kehadirannya. Baik, pemirsa tentunya kita akan kembali lagi dengan narasumber yang luar biasa setelah yang satu ini. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Masih
masih kembali lagi di program Dialog Khusus. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Ada Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Bapak Dedik Tri Istiantara SE SSITMT. Selamat datang Bapak. Selamat. Ya, dan selanjutnya ada Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palembang, Bapak Agus Supriyanto. Halo Pak. Halo, selamat siang menjelang sore. Weh, semangat? Alhamdulillah. Ya, semangat. Semangat. Iya. Semangat pagi, Mbak. Iya. Semangat pagi. Semangat pagi. Terus pokoknya walaupun udah sore ya Pak ya? Iya, harus semangat pagi. Baik, ini kita langsung bertanya sama Pak Dedik nih Pak ya. Oke, Pak. Saat ini Pak, setelah feeder di launching di, kalau tidak salah di bulan Juni ya Pak ya 2022 ini, apakah ada peningkatan pemakai jasa LRT Pak sendiri? Boleh Pak? Jadi jelaskan. mungkin sebelum ke yang 5 koridor yang terbaru Mbak, saya Baik. menyampaikan Pak, capaian penumpang sampai tanggal 22 Desember hari ini, penumpang kita sudah di angka 2.950.000. Artinya kurang 50.000 lagi kita akan di angka 3 juta. Wow. Target kita tahun 2022 ini adalah 3 juta penumpang. Atau meningkat 400.000 dibandingkan 2019, di mana 2019 adalah 2,6 juta. Jadi ada peningkatan. Peningkatan ya, Dari Pak? 2019, kita tidak bicara COVID, Mbak. Tapi Benar. setelah COVID, kita naik secara signifikan dan insya Allah tahun ini di angka 3 juta penumpangnya per biasa. tahun. Kemudian untuk dampak terhadap feeder ini memang sudah dimulai sejak bulan Juli, Mbak, di mana ada 2 koridor yang sudah dilonceng oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Asrama Haji. Itu juga signifikan menambah okupansi kami, di mana di bulan pertama sampai bulan kelima atau bulan Januari sampai bulan Juni, penumpang kita per bulan itu di angka 5.000, 6.000. Begitu ada feeder di bulan Juli, sampai saat ini penumpang kita sudah di angka 9.000 sampai 10.000 per bulan. Wow. Artinya memang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap feeder ini. Apalagi ini ditambah 5 feeder yang kemarin launching tanggal 10 bagus ya, Iya, 10 Desember 2022. Ini semakin meningkatkan okupansi kami, Mbak. Berarti memang tepat pengadaan dari feeder LRT itu ya Pak ya? Untuk Memang ini meningkatkan sesuai dengan okupansi. kebutuhan kami bahwa kita butuh feeder untuk menjemput penumpang dari asal tujuan, mengantarkan penumpang dari stasiun menuju ke tujuan akhir. Dan tentunya secara gratis. Saat ini masih gratis, Iya. insya Allah bantuan dari Pemkot gratis. Wais, mantap. Satu lagi Pak, kalau LRT ini berperan dalam kontribusi pemasukan bagi pemerintah nih, atau masih menjadi beban Pak, kira-kira? Kalau kita bicara transportasi, Mbak, kita nggak bisa bicara untung dan rugi. Benar. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 tentang 23 tahun 2007 tentang pekeretapian, pasal 13 itu ada fungsi negara sebagai pembina pekeretapian, di mana kereta api dikuasai oleh negara. Dan salah satu bentuk pembinaannya adalah menyediakan angkutan perkeretapian. Salah satunya adalah angkutan perintis di LRT ini, di Palembang ini, dalam rangka untuk pemerataan pembangunan, peningkatan perekonomian, dan lain-lain. Dan ini kalau kita lihat Pak, saat ini kontribusinya kita harus membandingkan ada LRT dan nggak ada LRT. Kalau nggak ada LRT, Mbak, 3.000 penumpang ini akan mengeluarkan biaya sehari itu 170.000, Mbak. Untuk angkutan umum, ya? menggunakan transportasi, 70.000 paling nggak. Kalau ke bandara mungkin 100.000, Mbak ya. Lah 70.000 ini, kalau ada LRT mereka efisiensi sekitar 50.000. Kalau 50.000 ini dikalikan sama 3 juta, jumlah penumpang per tahun, itu efisiensi yang diterima oleh masyarakat adalah sekitar 150 miliar per tahun, Mbak. Artinya ini yang keuntungan ini yang diterima langsung oleh masyarakat. Memang kita nggak bisa investasi kita 10 triliun dalam jangka waktu 5 tahun akan kembali. Saya kira kita tidak bisa bicara seperti itu, Mbak. Tapi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum, Mbak. Itu, Mbak. Ya. Yang jelas untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, Betul. apalagi bisa hemat ya Pak ya. Memang tidak instan, tapi memang hitung-hitungannya mereka terbantukan seperti Betul. itu ya Pak. Kita bicara secara makro, tidak bicara Benar. secara mikro. Betul. Makronya itu bagaimana sekarang harga tanah di Jagabaring yang dulunya mungkin 50.000 sekarang udah 10 juta misalnya. Baik, ya. Bagaimana yang dulu itu di sini ada tenaga kerja sekitar 600 yang bekerja sepanjang jalur DJKA sampai LRT, ada customer service, ada OB, ada keamanan. Dampaknya luar biasa itu, Mbak, Wah. kehadiran LRT ini, Mbak. Jadi kita wajib berbangga dengan LRT di Palembang ini, Mbak. Wih, jelas sekali ini Pak Dedik ya. Ke Pak Agus nih Pak, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palembang, boleh Pak. Rute mana saja nih Pak yang saat ini sudah beroperasi atas pertimbangan apa rute tersebut dipilih nih kira-kira Iya. Pak? Jadi sebelum kita menjelaskan masalah rute, jadi kita sudah sepakat Benar. bahwa LRT ini adalah tulang punggung angkutan umum untuk di Kota Palembang. Kita sepakat itu dulu ya. Jadi bagaimanapun
kita harus menyuplai supaya LRT ini benar-benar berfungsi secara optimal. Maka lahirlah feeder-feeder ini. Pertama dari feeder BTS, Teman Bus, yang sudah beroperasi duluan. Kemudian yang kemarin, ini ide yang sangat bagus sekali, jadi kita menjemputnya bahkan dari komplek-komplek perumahan, rute-rute yang baru ini. Ini sangat efektif sekali, dan antusias masyarakat juga cukup bagus. Jadi pada awalnya kita sudah menetapkan di bulan Juli kemarin yang sudah disampaikan Pak Dedik, 2 koridor. Pertama dari Perumahan Talang Kelapa, dia menuju ke stasiun Asrama Haji. Stasiun Asrama Haji dia muter di Punti Kayu nanti ada situ Perumdam Talang Buruk. Maaf ya, namanya Talang Buruk. Iya, benar memang namanya Talang Buruk, benar. Sebenarnya bukan tempatnya buruk-buruk, bagus di situ. Nah, lalu kembali lagi ke stasiun Asrama Haji, balik lagi ke Talang Kelapa. Jadi kita jemput dari perumahan ke perumahan. Yang kedua, dari Sematang Burang. Sematang Burang itu daerah jauh ya, jauh di pinggiran kota Palembang, tapi banyak perumahan di situ. Kita jemput juga di situ. Kemudian kita arahkan ke Terminal Sako. Dari Sako nanti lewat Nudin Panji yang ke bandara itu, baru nanti di stasiun LRT Asrama Haji. Ya. Pertimbangannya tuh apa, Pak? Kenapa memilih di daerah dekat dulu dengan bandara? Kan kalau Asrama Haji kan dekat dulu bandara. Ya. Kenapa, Pak? Yang jelas ini hasil survei ya, bukan kita asal ini. Kita juga kerjasama dengan Prof. Erika. Jadi hasil survei dari Prof. Erika nih, kita mana yang daerah bangkitan-bangkitan yang besar. Nah, ya. Itu kita kaji bersama-sama. Akhirnya muncullah 2 rute dan 5 rute ini. 5 rute kami belum sebut tadi, yang baru itu. Iya, yang tanggal 10 ya. Iya, tanggal 10 tadi. Itu dari perumahan sini yang di OPI. Kemudian dari OPI dia ke top tapi lewat belakang. Kemudian mampir ke Terminal Jakabaring. Dari Jakabaring itu ada lewat IAIN. Ya. IAIN nanti sampai di akhirnya di stasiun LRT di Polrestabes. PP di situ. Ya. Kemudian yang kedua itu ada terminal kami, Terminal Pelaju lewat Tegal Binangun nanti ke stasiun DJK. Kebetulan di DJK kan depannya ada OPI Mall tuh. Nah, di situ kita sambut. Yang ketiga, tadi ada stasiun Siti Fatimah RSUD. Nah, itu masuk ke kompleks Kawinatan. Di perumahan situ. Terus balik lagi. Jadi dari perumahan diantar ke stasiun LRT. Demikian juga yang keempat tambahan tadi di kawasan Talang Betutu. Itu banyak perumahan di komplek Auri sana, kemudian di belakang kita antar sampai ke stasiun LRT Asrama Haji. Yang terakhir itu dari Bukit. Ya, Bukit Siguntang SMA 10. Nah, kita lewati lagi di SMA 2. Ya. Kemudian masuk ke Jalan Sumpah Pemuda Angkatan 45. Ya. Kemudian mampir ke stasiun LRT di Bumi Sriwijaya dan itu masuk ke Stadion Kamboja. Bahkan nanti dia melewati juga SMA 3, tapi di seberangnya SMA 3 ada Saverius. Berarti setiap rute ya Pak ya saat ini sudah ada ya. Jadi memang nggak ada alasan lagi kalau mau naik LRT, apalagi gratis. Ngomong-ngomong soal gratis nih Pak, apakah memang rata-rata pengguna feeder LRT itu penumpang yang memang ke LRT Pak? Ya, dari hasil survei ternyata cukup signifikan. Ya, dengan kehadiran feeder-feeder ini penumpang LRT ikut naik. Nah, di situ. Nanti data secara lebih detailnya kan ada di LRT. Yang jelas keberadaan rute-rute feeder ini sangat bermanfaat. Kalau bahasanya korelasinya kuat. Nah, kalau bahasa kita ya sangat kuat sekali dengan kehadiran feeder ini. Iya. Ya. Saya dengar-dengar juga Pak ada juga dikenakan biaya. Apa benar Pak? Ya, kalau yang feeder feeder pertama karena ada keputusan Kementerian Keuangan dan untuk sementara ini sampai Desember masih disubsidi oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, kemarin per 1 Oktober itu dikenakan biaya 4.000 ya Pak. Tapi insya Allah nanti per Januari tahun 2023 karena ini dikembalikan ke pemerintah Kota Palembang. Kemarin Pak Wali Kota Pak Haji Arnojo sudah berkomitmen nanti kalau memang APBD-nya sudah masuk ke kita untuk subsidinya
bakal gratis. Wah. Karena hitungan BOK-nya sudah kami hitung itu gratis. Iya. Jadi sementara ini di bulan Oktober tadi dikenakan biaya 4.000. Iya, yang 2 koridor itu. Iya, 2 koridor itu saja Iya. ya. Tapi nanti mudah-mudahan 2023 kembali gratis. Nah, untuk yang 5 koridor nanti kita tanyakan Pak Dede, moga-moga sama-sama gratis. Pokoknya harus terus berkoordinasi nih Pak, Iya. biar masyarakat lebih senang naik Iya. LRT ya, sebagai Iya. transportasi nyaman, aman dan cepat. Siap. Iya. Ada tambahan Pak? Makanya kita manjakan ke masyarakat supaya masyarakat juga memberikan umpan Iya. balik supaya ini dioptimalkan. Iya. Nah, itu. Kembali lagi ini ke Pak Dedik ya. Pak, fasilitas apa sih Pak yang ada di LRT ini Pak yang belum banyak diketahui sama masyarakat? Jadi ada beberapa fasilitas yang saya merasakan belum termanfaat oleh masyarakat. Satu berkaitan dengan feeder ini, Bu. Jadi feeder ini yang 5 koridor ini hasil analisa kami load faktornya masih di angka 30% bagus. Artinya kalau itu kapasitas 10 baru 3 yang terisi, padahal gratis. Artinya manfaat yang diterima masyarakat itu belum dinikmati sama masyarakat. Ya ini yang perlu kita sosialisasikan pada masyarakat. Ini ada angkot 5 koridor gratis yang masih terisi cuma 3. Yang 7 itu masih kosong. Lah, mari kita sosialisasikan bagus agar fasilitas angkot yang gratis ini bisa termanfaatkan oleh penumpang. Karena sayang, sudah kita bayar itu. Iya. Sudah kita bayar, tapi kok kosong. Wah, Gitu, Bu. baik Pak Dedik, ini masih banyak pertanyaan nanti untuk Pak Agus dan juga Pak Dedik, Siap. tapi ditahan dulu Pak, karena tentunya kita akan kembali lagi. Ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Siap. Ya pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus. Dialog Khusus masih mengangkat tema LRT unggul dan faedah bagi masyarakat. Lanjut ini kita Pak Dedik, masih tentang fasilitas yang ada di LRT nih Pak. Boleh dijelaskan Pak? Tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita punya 7 feeder LRT yang masih belum optimal oleh masyarakat. Mohon untuk dapat dimaksimalkan, itu yang satu. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas park and ride. Kami saat ini memiliki park and ride di asrama haji sebenarnya, Mbak Susan. Iya. Artinya masyarakat bisa parkir di asrama haji kemudian naik LRT. Itu yang memang belum diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, mungkin dengan forum ini nanti masyarakat lebih tahu bahwa masyarakat bisa parkir di asrama haji kemudian naik LRT untuk menuju ke tujuannya. Kemudian yang berikutnya, di dalam stasiun kami memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa disewa sebenarnya oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik itu UMKM maupun bisnis yang lain. Oh, seperti yang tadi ya Pak ya, yang kita lihat ya. Di lantai 2, Iya. hampir semua stasiun kecuali stasiun bandara kita memiliki fasilitas yang disewakan untuk bisnis. Dan mungkin saat ini yang sudah terisi baru 50%. Jadi bagi masyarakat yang pengen buka usaha, yang kira-kira memiliki potensi prospeknya cerah, silahkan menghubungi kami, nanti bisa kita fasilitasi untuk berbisnis di stasiun kami. Gitu. Wah, luar biasa ini. Baik Pak, kalau pemeliharaan LRT sendiri kira-kira ada kendala apa Pak yang dihadapi? Saat ini alhamdulillah kita masih disubsidi sama pemerintah pusat, jadi secara penganggaran tidak ada kendala Bu, masih disubsidi pemerintah pusat dan alhamdulillah ya seperti yang Ibu lihat saat ini fasilitas kami terpelihara dengan baik sampai saat ini dan kita harapkan perlu peran serta dari masyarakat juga untuk menjaga kebersihan prasarana ini karena kita lihat tiang-tiang pilar yang sudah kita cat kemarin dari aksi vandalisme, kemarin sudah saya lihat di Bumi Sri udah 2 tiang lagi dicat Bu. Wah. Dari masyarakat, jadi mohon bantuan dari masyarakat untuk menjaga aset-aset kita ini, karena aset kita sangat mahal, 10 triliun ini kan itu. Sudah kita pelihara, sudah kita hapus, muncul lagi vandalisme itu Bu. Jadi mohon dukungannya untuk mensosialisasikan anti vandalisme itu Bu, untuk di pilar kami Bu. Mantap ini. Ini pemirsa pasti menangkap sekali Pak dengan apa yang sudah Bapak jawab ini pertanyaan yang kita sudah kasih ya Pak ya. Baik Pak Agus, kembali nih. Kalau untuk ini Pak, bagaimana sih Pak supaya tidak tumpang tindih dengan angkutan umum lainnya? Karena kan pasti banyak lah ya Pak ya pro dan kontra. Ini. Karena memang kita ketahui bahwa feeder LRT sendiri kan ber-AC, dingin seperti itu. Boleh Pak dijelaskan? Pertama kita lihat dari rute yang kita pilih kan. Jadi kalau rute yang sekarang ini untuk rute feeder angkot LRT Musimas itu dia langsung ke perumahan. Kalau bahasanya kita obok-obok perumahan itu di dalam. Kalau yang rute-rute sebelumnya nggak sampai nyentuh ke dalam perumahan, hanya di depan. Dan relatif
singgungannya sangat sedikit, sudah kita pikirkan. Sebenarnya sudah kita sampaikan juga ke Organda, juga kita ajak. Kemudian juga kita sampaikan ke para angkot-angkot juga, ini sudah kita sampaikan. Dan sampai sejauh ini tidak ada clash dalam arti di lapangan, belum ada sama sekali. Belum ada ya Pak ya? Insya Allah masih berjalan dengan lancar lah. Iya. Masih bersinergi lah mereka Masih ya Pak. bersinergi. Baik Pak. Iya. Kalau dari jumlah dan rute ini ada, apakah sudah mencukupi Pak saat ini Pak? Ya memang dari kebutuhan sesuai dengan yang kita laksanakan studi dengan Prof. Erika itu sebenarnya 17. Tapi ini sudah berkembang lah 7. Nanti akan berkembang lagi. Nah kalau nanti 17 ini sudah kita penuhi, insya Allah Sepalembang ini kita mengupayakan gerakan kembali ke angkutan umum ini bisa berjalan secara optimal. Jadi benar-benar masyarakat supaya dia milih angkutan umum. Ya, karena fasilitasnya luar biasa. Udah pakai AC. Benar. Diawasi CCTV. Perjalanannya tepat waktu. Ya. Pelayanannya pun mungkin Kalau lebih ramai 17 ya ini Pak? sudah ada di dalam kota Palembang, insya Allah masyarakat sebagian besar ya kami harapkan juga meninggalkan kendaraan pribadi, tidak usah lagi pakai angkutan pribadi, gunakanlah angkutan umum sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, gerakan nasional kembali ke angkutan umum GNKU. Nah, itu harus kita canangkan supaya masyarakat ini benar-benar mencintai angkutan umum. Benar. Nah itu. Jadi juga mengurangi kemacetan juga mungkin Pak? Betul, dengan Benar. kita mengurangi membawa angkutan pribadi ya. Benar gitu. Itu harapan Apalagi kita. kan murah juga, Murah, iya. efisiensi juga. Kalau satu lagi nih Pak, kalau bagaimana nih Pak kalau soal SDM feedernya sendiri Pak? Jadi misalnya sopir, apakah ada standar khusus, termasuk jam kerja, trayek, atau ada SOP untuk pelayanannya sendiri Pak? Ya, kebetulan kita bekerja sudah ada SOP-nya ya. Semua pekerjaan yang kita lakukan ini semua sudah terekod, sudah ada. Mau yang sopir sudah ada standarnya. Kemarin untuk pemilihan, kebetulan kita pihak ketiganya dari PT TGM yang kebetulan sudah sangat, ya kalau bahasa kami dia sudah sangat berpengalaman. Kita diawasi juga Bu oleh manajemen pengawas yang namanya SI, Surveyor Indonesia. Iya. Jadi kalau ibaratnya ini kita bekerja ini sudah on the track ya. Iya. Dan pengawasannya luar biasa. Apalagi Surveyor Indonesia ini sudah melalang melintang di nasional, sudah sangat ya terpercaya lah. Jadi dengan dioperasikannya oleh PT TGM, saya kira yang sudah sangat bagus sekali, ditambah pengawasannya dari PT Surveyor Indonesia, ya bagaimana kita merekrut pengemudi itu sudah ada standarnya sendiri, bagaimana cara perawatan kendaraan itu sudah ada standarnya semua. Jadi kita bekerja itu sudah ada standar semua. Makanya kalau ini sudah kita laksanakan, insya Allah akan bagus. Nah itu. Iya, tentunya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan juga masyarakat tadi Pak Kota Palembang. Ke Pak Dedik lagi Pak, boleh Pak? Bagaimana sih Pak caranya menggunakan sarana promosi yang ada di lingkungan LRT sendiri Pak? Seperti kata Bapak berjualan tadi, salah satunya. Jadi kami ada bagian pengembangan usaha Bu di kami. Dan kami 2023 nanti kami akan menegakkan sarana promosi kami di stasiun. Jadi nanti kita akan menempatkan petugas kami di stasiun sebagai marketing lokal Bu. Jadi nanti apabila ada masyarakat yang pengen berusaha di dalam stasiun, nanti bisa menghubungi petugas kami yang ada di stasiun. Iya. Jadi itu marketing lokal Bu. Jadi yang tadinya mungkin harus ke Jagabareng di daerah mana? Ini Tegal Binangun ya, Tegal Binangun agak jauh. Iya, Sekarang jauh. akan kita tempatkan di 6 stasiun terdekat Bu nanti. Di daerah Ampera, kemudian di bandara juga ada petugas kami, nanti tinggal komunikasi dengan beliau. Nanti sampaikan aja proposalnya, mau usaha apa, nanti kita lihat potensinya. Karena kami juga mau mereka berusaha, tapi mereka merugi Bu. Iya. Kami harus melihat pangsa pasarnya bahwa ini kereta perkotaan, nggak cocok untuk jualan ini seperti itu. Kita harus memberikan edukasi pada mereka juga Bu, untuk keberlangsungan usaha mereka gitu Bu. Jadi semakin dekatlah nanti insya Allah 2023 ini dengan masyarakat.
Jadi masyarakat juga bisa ikut jualan di sini ya, Ya, juga memang terbantukan juga lah seperti Ya, itu ya Pak. saat ini mereka udah berjualan lewat UMKM-nya Bu. Jadi memang ada UMKM karena kita memang belum terlalu komersil, maka kami melibatkan ke UMKM Bu. Iya. Baik, Pak Agus, ini boleh Pak dijelaskan kiat-kiatnya nih supaya masyarakat Kota Palembang maupun pemirsa ini biar ikut terus atau pakai fasilitas yang ada diadakan oleh pemerintah khususnya Pak. Saya juga menghimbau kepada masyarakat ya. Jadi sekali lagi minta tolong supaya yang sudah kita sediakan ini ya seperti angkot feeder LRT Musimas, kemudian ada lagi BRT, teman bus untuk BTS, ya. Tolong dimanfaatkan dan dioptimalkan ya. Mengingat apa? Pertama, ya dia sudah punya time schedule. Jadi kalau bepergian kita sudah pasti, ya mau pergi jam berapa sudah terjadwal. Yang kedua, ini di sudah AC, ya. Jadi sudah lumayan bagus untuk pelayanannya. Kemudian untuk pengamanannya ada CCTV. Benar. Ya, tolong sekali lagi kepada masyarakat, silakan untuk dioptimalkan fasilitas ini. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan, ya. Jadi kita bepergian sangat nyaman, kami jamin, ya sangat nyaman, aman, dan sekali lagi biaya murah. Ini mumpung masih gratis. Benar. Nah, ini kami harapkan kepada masyarakat, tolong ini ditularkan, disampaikan kepada jiron tetangga kalau seandainya mereka mau bepergian, ya, supaya mengajak-ajak. Nah itu, ya, supaya kita meramaikan bagaimana gerakan nasional kembali ke angkutan umum ini benar-benar terlaksana di Kota Palembang. Luar biasa ini Pak Agus. Kalau Pak Dedik Pak, boleh untuk kiat-kiatnya khususnya untuk LRT sendiri ya Pak ya. Jadi kalau kita kembali ke angkutan umum memang harus dari diri kita Bu. Dari kita bahwa harus kita yakinkan bahwa saya akan kembali ke angkutan umum dulu itu. Kemudian pemerintah sudah menyediakan LRT dengan bagusnya, menyediakan feeder dengan pelayanan yang bagusnya, tidak ada kata lain harus kembali ke angkutan umum. Dan itu kalau tadi bermasalahnya berkaitan dengan asal dan tujuan, tadi sampaikan Pak Agus, feedernya sudah jemput ke rumah. Sudah ada, tidak ada alasan untuk tidak seperti itu. Iya. Jadi memang harus dari hati, jangan sampai nunggu macet dulu. Jangan sampai nunggu ke bandara 5 jam baru pindah ke LRT. Dan saya sampaikan bahwa pendapatan LRT ini dikembalikan dalam bentuk pelayanan, Bu Susan. Artinya kalau LRT-nya sepi, feedernya sepi, pendapatan kami nggak dapat. Maka suatu saat jangan sampai nih subsidinya dicabut gitu loh. Jadi pendapatan pun juga masuknya ke daerah kita juga kan Pak ya. Dikembalikan lagi ke, iya. tidak dibawa ke Jakarta, tidak. Dikembalikan lagi ke Palembang untuk memperbaiki lift, untuk menjaga kebersihan stasiun, untuk menggaji karyawan-karyawan yang ada di stasiun. Karyawan-karyawan juga orang-orang Palembang juga bukan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang dibawa ke Jakarta pendapatan dari LRT itu. Gitu. Dari kita untuk kita ya. Dari kita untuk kita. Jadi tidak ada kata lain harus kita makmurkan nih LRT dan feeder ini. Bu. Luar biasa. Baik Pak Dedik dan juga Pak Agus, ini pertanyaan terakhir tadi memang tentunya menutup informasi kita, bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di dialog khusus bersama Pak TV ini mengangkat tema LRT unggul dan faedah bagi masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Kota Palembang melihat ya lebih lagi memakai fasilitas seperti feeder dan juga LRT. Juga semoga LRT ini juga menjadi salah satu gaya hidup tren masyarakat Kota Palembang ini untuk transportasi khususnya melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus bersama kami di PAL TV, dan akhir kata aku Susan Melati Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.